Saudara, pembatasan sosial berskala besar di Kota Ambon diperpanjang 2 pekan atau 14 hari. Kebijakan pembatasan akan lebih diperketat lagi pada sejumlah pusat perbelanjaan dan moda transportasi. Pembatasan sosial berskala besar PSBB Kota Ambon kembali diperpanjang selama 2 pekan ke depan hingga 19 Juli 2020. Penetapan pembatasan ini telah melalui pertimbangan yang matang sesuai kajian epidemiologis. PSBB diperpanjang karena Kota Ambon masih masuk dalam zona merah penularan COVID-19 sesuai kajian Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Wali Kota Ambon Richard Wanapesi mengakui dalam PSBB tahap 2 ini akan lebih diperketat lagi. Pada pembatasan kali ini 3 pusat perbelanjaan besar di Kota Ambon, yaitu Ambon Plaza, Maluku City Mall, dan Ambon City Center akan ditutup. Sementara pertokoan di Batu Merah dan Martika yang boleh dibuka hanya bagi yang menjual sembako, alat bangunan, maupun obat-obatan sesuai ketentuan Perwali 18. Selain itu salon kecantikan dan pangkas rambut, panti pijat, studio gym dan fitness, serta futsal ditutup tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan Wali Kota Ambon dalam keterangan persnya Ahad kemarin. Wali Kota mengakui sesuai hasil evaluasi pemberlakuan PSBB, kurva angka kasus COVID-19 di Kota Ambon mulai menurun. Diharapkan saat perpanjangan PSBB ini, permasalahan COVID-19 di Kota Ambon bisa diatasi. Yang baru dalam penyempurnaan Perwali 18 ini, itu sudah ditegaskan kantor leasing itu akan ditutup. Yang kedua, mall tutup. Yang tidak lagi ada pengecualian. Ya, jadi baik itu Amplas, baik itu ACC, baik itu MCM, tutup. Ya, selama 2 minggu. Yang ketiga, toko-toko di kawasan Pasar Batu Merah dan Pasar Martika yang bisa buka itu hanya toko-toko yang menjual barang-barang sejenis yang diatur dalam Perwali itu. Misalnya sembako, alat-alat bangunan, toko-toko obat, ya, itu yang bisa. Selebihnya itu tutup. Walaupun dia di kawasan pasar, ya. Yang keempat, salon-salon, klinik kecantikan, pantai pijat dan sebagainya, barbershop, seluruh tutup, ya. Yang berikut, ya, gym ataupun juga fitness ataupun juga futsal itu juga tutup. Wali Kota Ambon Richard Wanapesi menyampaikan maaf kepada masyarakat yang merasakan dampak dari kebijakan PSBB. Untuk itu, jika ada masalah yang ditemui masyarakat terkait bantuan pada program jaring pengaman sosial, dapat dilaporkan melalui lurah setempat. Melkilatus Saule dan John Ralahalo melaporkan. Saudara, hari ini pembatasan sosial berskala besar PSBB di Kota Ambon mulai diperpanjang 14 hari ke depan. Perpanjangan PSBB ini dilakukan karena Kota Ambon masih masuk zona merah penyebaran COVID-19 dengan tingkat penjangkitan virus masih tinggi, yakni di atas 2. Perpanjangan pembatasan sosial berskala besar jilid 2 di Kota Ambon semakin dipertegas. PSBB yang diatur dengan Perwali nomor 18 tahun 2020 itu tidak ada pengecualian. Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi menyatakan memperluas pembatasan aktivitas masyarakat termasuk menutup sejumlah perkantoran dan pusat perbelanjaan yang ada di Kota Ambon. Mall, kantor leasing, bisnis kecantikan, panti pijat, gym, futsal ditutup. Ada beberapa kebijakan yang nanti perlu diketahui oleh masyarakat, ya, yang merupakan penegasan daripada Perwali nomor 18. Yang pertama, sejumlah kantor-kantor juga akan dan tempat-tempat duduk juga akan ditutup. Yang pertama itu adalah leasing. Kantor leasing itu akan ditutup. Kantor leasing ini tidak ada kaitan dengan soal kantor-kantor keuangan seperti perbankan dan sebagainya. Ya, dalam Perwali yang baru dalam penyempurnaan Perwali 18 ini, itu sudah ditegaskan kantor leasing itu akan ditutup.
Petugas gabungan dari TNI dan Polri serta aparat Pemkot Ambon akan melakukan sosialisasi terhadap penambahan aturan dalam Perwali nomor 18 tahun 2020 yang mengatur soal PSBB. Setelah sosialisasi mulai Selasa besok, petugas langsung mengambil tindakan bagi yang melanggar aturan tersebut. Minggus Noya melaporkan. Sistem ganjil genap diterapkan pada kendaraan pribadi roda 4 saat PSBB Jilid 2 di Kota Ambon. Proses penindakan terhadap pelanggar mulai dilakukan pada hari Selasa besok. Dalam pembatasan sosial berskala besar Jilid 2 di Kota Ambon, ketentuan ganjil genap akan diberlakukan pada kendaraan pribadi roda 4. Hari ini akan dilakukan sosialisasi oleh petugas terkait penerapan ganjil genap dan Selasa besok penindakan mulai diberlakukan. Hal ini ditegaskan Wali Kota Ambon Richard Wanapesi dalam keterangan persnya Ahad kemarin. Sementara untuk angkutan kota, waktu operasionalnya akan disesuaikan dengan pemberlakuan penutupan pasar, yaitu jam 6 sore. Dengannya saat pasar ditutup, angkut secara otomatis berhenti masuk ke terminal. Untuk kendaraan pribadi harus tetap mengikuti ketentuan mengangkut penumpang setengah dari kapasitas muat. Untuk kendaraan moda transportasi, kendaraan roda 4 pribadi yang plat hitam itu akan dikenakan ketentuan pemberlakuan ganjil genap disesuaikan dengan tanggal. Ya, itu untuk kendaraan pribadi roda 4. Jadi kalau ada yang plat hitam itu akan dikenakan ganjil genap. Hari Senin besok itu akan petugas sosialisasi, lalu hari Selasa itu akan dikenakan tindakan. Adanya penyempurnaan Perwali nomor 18 tahun 2020 dilakukan setelah pihak pemerintah melakukan evaluasi terhadap PSBB. Melki Latus Saule dan Jonral Halo melaporkan.